Oke, kita ketemu lagi dalam pelajaran PBO. Jadi untuk percabangan itu sendiri nantinya ada perumpamaannya. Jika ya, apa yang dilakukan, jika tidak ada apa yang dilakukan. Jadi di situ ada syarat ya, syarat yang harus dipenuhi. Untuk yang pertama kita akan belajar mengenai percabangan if ya. Langsung aja kita file new Java console ya. Ini kita kasih nama. Sebenarnya untuk penamaan ini kita bebas, namun jangan memakai istilah yang sudah ada di Java ya, misalkan kayak while, if dan sebagainya. Kita langsung saja percabangan ya, misalkan percabangan if. Untuk percabangan if sendiri nantinya kita mengambil contoh soal ya, contoh soal jika pembelian di atas 100.000 maka dia mendapat diskon ya, seperti itu. Maka kita bisa kasih nama untuk kelasnya diskon. Ini hanya penamaan diskonnya. Jadi untuk penamaan sendiri sekali lagi kita bebas ya, mau kasih nama apa. Kemudian kita oke. Di sini kita klik kelasnya ya. Di latihan ini tentang percabangan kita akan menggunakan inputan ya, input dari keyboard, misalkan berapa diskonnya ya. Kita input 300, 400 ya, itu berupa inputan ya. Kita mengetik angka berapa ya, itu. Jadi program ini dibutuhkan angka yang kita kehendaki. Maka kita bisa perintahkan import Java util scanner. Ini baris setelah pages percabangan ya. Kalau saya mengikat dengan nama juice ya. Jadi untuk kolom komentar kita bisa memberikan /2 gini, kemudian dikasih nama komentarnya apa. Jadi setelah /2 ini apapun tulisan di belakang tidak akan dijalankan oleh program atau tidak berpengaruh dalam program ya. Kemudian tadi kelasnya diskon ya, ini sudah diskon di sini kelasnya. Kemudian berikutnya adalah karena kita akan membutuhkan angka ya, pembeliannya itu ada berapa, apakah di atas 100 ya, maka kita butuh variabel ya, misalkan variabel jumlah ya. Kita bisa langsung juga mengisikan nilai jumlah itu berapa, misalkan 0. Artinya di sini nanti pembelian itu berapa, nilainya berapa ya, akan dimasukkan ke variabel jumlah. Karena variabel jumlah itu isinya angka, maka di sini adalah tipe datanya integer seperti itu. Berikutnya pasangan dari import Java util scanner itu sendiri adalah scanner scan sama dengan new scanner system in. Nah, seperti ini. Jadi satu baris ini adalah pasangan dari import ya, Java util scanner ini. Jadi berfungsi untuk menampung inputan dari keyboard ya. Berikutnya baru kita tanyakan sistem print ya, berapa sih total bayar belanja ya, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Jadi di Java ini kalau kita memberikan kurung kurawal buka, dia otomatis ada kurung kurawal tutup ya. Namun di belakang sini belum ada titik koma. Jadi kita harus jeli untuk mengetikkan program ini. Kemudian inputan dari pertanyaan ini akan kita masukkan ke
dalam variabel jumlah. Nah, misalnya di input 200.000 atau 300.000, maka nilai 300.000 atau 200.000 itu harus dimasukkan ke dalam variabel jumlah ya. Dengan cara JML sama dengan scan titik next in. Nah, seperti ini ya. Ini saya tambahkan bla 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 next in itu jika inputan berupa angka ya. Jika atau next line jika inputan berupa huruf ya. Artinya apa? Kita lihat di sini variabel JML ini kan inputannya dia dalamnya berupa angka, maka belakangnya adalah scan next in ya. Scan next in, I-nya besar ya, I-nya besar, ini kurang T, next integer, I-nya besar. Tapi kalau misalkan JML ini berupa inputannya berupa huruf atau selain angka, maka dia memakai next line ya, seperti bawah ini, next line ya. Ini kalau berupa huruf, misalkan nilai yang didapat A, misalkan A itu kan berupa huruf, maka dia pakai next line. Oke. Setelah itu kita ya sudah ada inputan, kita masuk ke percabangannya ya. Jika nilai variabel JML lebih besar dari 100.000 maka ya, mulai maka itu adalah kurung kurawal buka ini ya, ini adalah maka cetak Anda mendapat diskon 10%. Nah, seperti ini kita coba untuk jalankan ya. Jadi jika nilai variabel JML ini yang kita inputkan lebih dari 100.000, maka akan dicetak, akan tampil cetakan Anda mendapat diskon 10%. Ya, kita coba. Ya, misalnya kita isi 150.000 ya, Anda mendapat diskon. Ya, kita coba di nilai di bawah itu. Misalnya kita hanya belanja 50.000 ya, tidak tertulis apa-apa ya, karena di bawah 100.000. Ini program sudah berhenti. Itu untuk contoh if atau percabangan daripada if ya. Kemudian kita akan selanjutnya belajar mengenai percabangan yang lainnya, yaitu else if ya. Else if kita bikin lagi new ya, percabangan. Sekali lagi untuk penamaan sebenarnya bebas ya. If maaf, bukan else if tapi if else ya, if else. Kita ambil contoh untuk soal if else ini. Jika nilai di atas 80 maka lulus otomatis. Jika di bawah 80 nilai maka akan gagal ya. Contoh soal seperti itu. Kita bisa kasih nama kelas lulus ya, contoh ya. Oke, ini kita klik lulus, kelas lulus. Seperti biasa kita bisa import juice ya. Jangan lupa S nya besar. Kemudian mulai dari sini kita butuh inputan nilai ya. Maka kalau nilai itu kan dalamnya angka, nggak integer ya. Nilai, baru kita pasangan dari import Java util scanner ya. Scanner scan sama dengan new scanner, S nya besar jangan lupa.
sistem in. Baru kita tanyakan tentang berapa nilai yang kita peroleh ya, yang diperoleh ya. Nilai yang Anda dapat adalah berapa. Nah, gitu. Kemudian inputan dari nilai ya, inputan dari nilai itu kita masukkan ke variabel nilai ya, dengan cara nilai sama dengan scan next, i nya besar ya, karena dia integer maka pakai next in. Jangan lupa titik koma di sini. Lalu dari sini kita mulai untuk percabangannya. Jika variabel nilai di dalamnya 80 ke atas ya, 80 ke atas berarti lebih besar sama dengan ya. Kalau hanya di atas 80 kan lebih besar seperti ini, tapi kalau 80 ke atas maka dia pasti sama dengan 80. Maka ya, kata maka itu dimulai dari kurung kurawal ini ya. Maka apa, cetak nilai di atas 80 berarti nanti dia akan lulus ya, selama Anda lulus seperti ini ya. Kemudian di bawah di belakangnya kurung kurawal tutup ini else ya, if else, selain 80 ke atas apa itu berarti else ya. S buka lagi, maka cetak apa yang Anda cetak ketika nilainya di bawah 80 Anda gagal. Jadi ini percabangan jika ya, di atas 80 ke atas apa, maka ini. Jika 80 ke atas maka ini. Nah, dicetak selamat Anda, ini Anda ya, Anda lulus. Selain itu ya, selain nilai 80 ke atas apa ini, maka cetak Anda gagal. Kita coba jalankan. Oke, misalkan 80 ya, 80 termasuk lulus ya, selamat Anda lulus ya. Kita coba untuk nilai yang lain, misalkan 50 Anda gagal ya. Itu adalah untuk contoh ini ya, percabangan if else ya. Untuk berikutnya kita akan membahas untuk percabangan juga, yaitu switch else. Ini baru percabangan switch else. Kita ambil contoh soal ya. Kita mengenal namanya tiket ya. Kita kalau nonton konser itu ada tiket ya. Misalkan tiket nomor 1 itu VVIP, nomor 2 VIP, nomor 3 umum misalkan. Jadi kita akan ambil contoh soal tentang tiket ya. Jadi kita bisa kasih nama kelasnya tiket ya. Kita oke, kita klik kelas di sini, kita berikan import dulu, import juice ya. Jangan lupa juice ya. Nah, di sini kita mulai ya, memberikan dulu pengenalan variabel dan tipe datanya. Integer tiket, artinya tiket nanti berisikan apakah tiket nomor 1, 2 atau 3 ya. Kemudian jangan lupa pasangan dari import Java util scanner, yaitu scanner sama dengan new scanner sistem ini. Oke. Baru kita tanyakan apa yang ditanyakan, jenis tiket yang
dimiliki ya. Input nomor atau jenis tiket Anda, ini bisa kita tambahkan misalkan 1 atau 2 atau 3 ya. Kemudian di sini tiket Anda adalah misalkan spin, nggak apa-apa lah. Kemudian bawahnya setelah kita menanyakan berarti kan ada jawaban ya, maka jawaban itu kita masukkan ke dalam variabel tiket ya, dengan cara tiket sama dengan scan, jangan lupa next I besar T ya, seperti ini. Artinya inputan tadi akan kita masukkan ke dalam variabel tiket ya, apakah dia itu angka 1, 2 atau 3. Baru di sini kita mulai masuk ke percabangannya, switch ya, switch variabelnya apa ya, tiket. Maka ya cash 1 ya, penulisannya adalah cash 1 tanpa petik ya. Ya ini saya tambahkan, jika dia string maka memakai petik ya. Artinya setelah cash di sini, jika belakangnya itu adalah angka maka dia tidak memakai petik. Tapi jika dia angka, misalkan nilai yang didapat apa, A, B, C atau D ya. Misalkan cash A, maka dia memakai petik seperti ini ya, cash A. Karena dia berupa angka maka dia tidak memakai petik. Kemudian di sini langsung kita tulis jika dia itu memiliki tiket jenis pertama ya, dia apa tampilannya, Anda memiliki tiket jenis VIP ya. Kemudian tes yang kedua, jika inputan variabel tiket itu yang angka 2, apa yang dicetak, sistem print Anda memiliki tiket jenis VIP cash 3, maka dicetak apa yang dicetak, Anda memiliki tiket jenis umum ya. Oh ya, di sini ada yang lupa, harusnya dikasih break ya. Break itu digunakan agar sistem atau program itu berhenti sebentar ya, berhenti dulu. Nah, kasih break, ini juga sama. Maaf, ini juga sama, dikasih break ya. Yang terakhir adalah default ya. Default itu kita gunakan ya ketika inputannya itu selain yang kita tentukan ya. Di sini kan ada cash 1, 2, 3. Jadi kalau kita input angka 4 atau 5 atau 6, pokoknya yang selain dari cash 1, 2, 3, maka yang dijalankan adalah default. Kita bisa ini kurang M ya. Sistem out. Ini dijalankan ketika di luar angka 1, 2, 3 ya. Nomor yang Anda masukkan salah.
seperti ini. Untuk default kita tidak usah memakai break ya, kita langsung aja coba jalankan. Ini ada yang salah, kita lihat. Oh ya, ini titik komanya nggak di dalam ya, tapi di luar ini. Coba jalankan lagi ya. Misalkan Anda isi 1, harusnya nanti muncul VIP ya. Ya benar ya, Anda memiliki tiket VIP. Oke, kita coba untuk yang kasus defaultnya, berarti selain angka 1, 2, 3 ya. Misalkan kita angka 5, kita enter, nomor yang Anda masukkan salah ya, karena di input selain angka 1, 2, dan 3. Jadi itu adalah contoh untuk percabangan switch ya, switch case ya. Untuk berikutnya kita akan melajari masih di percabangan, yaitu tentang if else dan if else ya. Jadi ada percabangan, dalamnya juga masih ada percabangan lagi ya. Contoh percabangan, sini ada percabangan if else, if else. Di contoh percabangan ini kita akan mengambil contoh soal tentang grid nilai ya. Jika nilai itu 90 ke atas, maka gridnya A ya, 80 ke atas gridnya B, dan sebagainya. Maka kita bisa ngasih nama kelas grid. Oke ya, mana grid? Nah ini kelas. Langsung aja, jangan lupa kita kasih juice ya. S-nya besar. Oke. Di sini kita butuh variabel untuk menampung nilai ya. Nilainya itu berapa? 90, 80 ataupun 60 dan sebagainya. Kemudian kita butuh variabel untuk menampung nilai hurufnya ya. Misalkan 90 itu kan A, 80 itu kan B, dan sebagainya. Kemudian baru kita pasangan dari juice tadi ya. Scanner, nah scanner scan sama dengan new scanner sistem ini. Nah seperti ini. Baru kita tanya apa yang jadi pertanyaannya, berapa nilai, atau masukkan nilai Anda ya. Ini kemudian inputannya itu kita masukkan ke variabel nilai dengan cara scan. Next I nya besar ya, seperti ini ya. Baru kita masuk ke percabangan. Jika variabel nilai ya, lebih besar sama dengan berarti 90 ya, lebih besar sama dengan 90 berarti nilai 90 ikut ya, karena dia lebih besar sama dengan, kalau lebih besar dari 90 kan cukup lebih besar 90 gitu ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 90 atau 90 ke atas, maka itu mulai dari kurung berawal. Maka ya, apa yang dilakukan? Huruf sama dengan A ya. Kemudian selain itu ya, as if, selain itu jika nilai 80 ke atas, maka itu kan kurung berawal lagi, maka huruf sama dengan B. Oke. Kemudian bawahnya else if lagi, jika nilai 70 ke atas ya, maka huruf sama dengan C. Oke. Kemudian bawahnya else ya.
else itu lainnya. Jadi sudah tidak ada jikanya lagi, karena sudah kita dalam soalnya kan A, B, C lainnya E ya. Berarti ada tiga perumpamaan, apakah 90, 80, 70, lainnya C, lainnya E ya, atau D. Kemudian else ya, berarti tidak ada if lagi terakhir karena sudah terakhir. Maka huruf sama dengan E atau D ya, bolehlah D ya. Oke. Ini kemudian dicetak ya, sistem out print nilai huruf Anda adalah plus huruf. Artinya kita nanti akan mencetak tulisan nilai huruf Anda, kemudian belakangnya hasil dari nilai ya, hasil dari nilai itu dapat nilai A atau B atau C dan sebagainya. Kita coba jalankan. Ini ada yang salah, kita lihat ya, ini huruf ya, huruf. Kita jalankan lagi ya. Kita coba untuk 90, harusnya nilainya A ya. Ya, ini sudah muncul, nilai huruf Anda adalah A. Kita coba selain 90, 80, 70 ya, misalkan 50, dia harusnya D ya, karena 50 ya, udah benar ya, 50 ya. Jadi untuk berikutnya kita akan pelajari percabangan juga ya, yaitu percabangan tentang nested if ya. Kita file new Java console, percabangan nested if. Jadi nested if itu percabangan di dalam percabangan. Jadi ada sebuah percabangan, tapi di dalamnya nanti masih ada percabangan lagi. Kita ambil contoh di sini, kita belanja ya, contoh soal untuk ketika kita belanja, di situ kita akan ditanya membernya, punya member atau tidak. Setelah itu masih ada syarat lagi, belanjanya berapa, apakah di atas 200.000, jika iya maka dapat diskon, seperti itu ya. Kita bisa kasih nama kelasnya toko ya, toko. Toko. Jangan lupa import Java util scanner ya. Sini kita butuh variabel beli, kemudian diskon, kemudian bayar. Sebenarnya untuk tulisan integer beli, diskon, bayar itu kita bisa pisahkan ya. Misalkan beli, integer, diskon, ini, kemudian integer, bayar ya, seperti ini. Karena ini berhubung ini sama-sama integernya, kita bisa jadiin satu seperti ini, dan kita bisa memberikan langsung nilainya ya. Misalkan diskon memberikan 0 ya, seperti itu, bisa langsung dikasih nilai. Ini karena sudah ada di atas, kita bisa delete ya. Kemudian kita butuh variabel member misalkan, dia untuk menampung inputan apakah dia member atau tidak. Setelah itu penamaan variabel sudah, tipe data sudah. Berikutnya adalah pasangan dari JUS tadi ya. Pasangan dari JUS adalah scanner, scan sampai dengan new scanner system in. Itu kemudian baru ditanyakan
apa yang jadi pertanyaan adalah apakah Anda memiliki member ya, CAY OT kemudian hasil dari inputan itu kita masukkan ke tipe variabel member ya, dengan cara scan next line ya. Kita sekali lagi karena dia inputannya berupa huruf pakainya next line bukan next in ya. Oke, next line. Setelah itu apakah dia member atau tidak ditanyakan lagi apakah berapa besar dia belanja kan ya. Total bayar pembelian Anda adalah itu dimana karena sudah ada pertanyaan kemudian ada inputan. Nah, inputan itu kita masukkan ke variabel beli dengan cara scan next integer ya, karena inputannya berupa angka maka dia pakai integer. Kemudian setelah itu baru masuk ke percabangan. Jika member equal ignore cash Y. Jadi di sini member equal ignore cash ya, C-nya ini besar ya, cash ya. Ini fungsinya ketika ada pertanyaan apakah Anda memiliki member, jika kita menjawab Y besar maupun Y kecil itu dianggap sama ya, Y besar atau Y kecil dianggap sama. Nah, maka perintahnya equal ignore cash ya. Jadi kita menjawab dengan huruf besar atau huruf kecil itu tidak beda ya, sama aja. Maka ya, ini ada maka ada pertanyaan lagi, apakah pembelian yang dilakukan itu lebih besar dari 200.000 ya. Jika ya maka ya, di sini ada maka lagi diskon 75.000 ya. Diskonnya dapat 275.000. Lainnya ya, lainnya apa? Jika beli atau pembelian di atas 200.000 maka diskon sama dengan 10.000 seperti ini ya. Kemudian baru bayarnya nanti berapa ya, karena dia misalkan bayar pakai uang 500.000 berarti kan harus ada diskon ya. Jadi bayarnya berapa, dia total belinya berapa dikurangi diskon ya. Baru ditulis ya, apa yang ditulis total bayar pembelian Anda adalah, terus ini kita tambahkan bayarnya. Jadi bayar di sini akan menampilkan nilai setelah dapat diskon ya. Kita jalankan. Di sini kita lihat jika pembelian di atas 200.000 dan punya member maka diskon 75.000 ya. Kita jalankan ya, punya member ya, total pembelian Anda misalkan 275.000 berarti kan di atas 200 ya.
total bayar pembelian Anda 200, benar ya. Jadi ketika dia di atas 250.000 dan punya member, maka diskon 75.000. Tadinya harusnya 275.000, karena dapat diskon 75.000 maka tinggal 200.000. Jadi itu contoh untuk percabangan dan pembelajaran kita kali ini, Java tentang percabangan. Dan tadi sudah ada macam-macam percabangan dan contohnya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Semangat dan sehat selalu.